Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam damai dan sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada saat ini. Seperti biasa kita naikkan pujian, kita sembah Dia dan kita dengar apa yang firman Tuhan mau katakan hari ini buat kita semuanya. Amin, haleluya. Mari kita masuk dalam pujian ini. Haleluya. Segalanya kita katakan bahwa Yesus itu, bahwa Tuhan itu, bahwa Allah itu segalanya di dalam saudara dan kita semuanya. Besar kecil, amin, amin. Dia bagiku dan bagimu, ya, dari batu karang, amin. Dicicip air madu yang manis, yes, amin. Danya Tuhan Yesus baik, amin, amin. Ya Tuhan, terima kasih. Segalanya Dia bagiku. Tuhan, terima kasih. Besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Haleluya, Dia yang selamatkan kita. Dialah segalanya. Yes, amin, amin. Kalau Tuhan segalanya bagi kami. Dari batu karang, amin, amin. Dicicip air madu yang manis. Oh, indahnya Tuhan Yesus baik. Dicicip, amin. Air madu yang manis. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Bapa. Bapa, terima kasih. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Berkat kasih dan kemurahan-Mu Bapa selalu ada bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, arahkan setiap hati kami hanya tertuju kepada satu kebenaran firman-Mu.
Karena letak segala kekuatan kami Bapa hanya ada di dalam firman-Mu Tuhan. Kalau hari ini saat ini Bapa, kami boleh berada bersama dengan firman-Mu, itu adalah suatu anugerah yang besar, anugerah yang istimewa buat kami Bapa. Kami mau duduk manis, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkannya siang dan malam, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kami memiliki kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam firman Tuhan ya. Haleluya. Tidak berselera. Saya memberi judul tidak berselera. Apa sih Bu tidak berselera? Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau lagi kena flu, enak gak makan? Gak enak ya. Makan gak enak. Terus maunya apa? Minum aja gitu ya. Apalagi kalau sudah mulai pilek, mulai kerasa demam, kerasa batuk. Flu itu bercampur. Kalau sekarang zamannya flu sudah menjadi COVID-19 gitu ya. Nah, setiap kali kita itu mengalami flu berat gitu ya. Tulang-tulang sakit, pengennya cuman tidur aja. Males ini, males itu, semuanya tidak selera. Jangankan bekerja, makan aja nggak enak. Minum aja kalau lagi sudah terbangun, tapi kalau enggak. Nah, di sini mau saya katakan, kita pun juga bisa loh tidak berselera dengan firman Tuhan. Bener nggak? Wow. Ketika kita tidak berselera dengan firman Tuhan, apa jadinya? Jiwamu dan rohmu loyo, lemah. Apakah itu terjadi hanya kepada kita? Tidak. Dari zaman Israel. Dari zaman Israel dulu sudah begitu ya. Ketika bangsa Israel mengalami masalah, mengalami kesakitan, mereka juga merasakan hal yang seperti ini. Yuk kita buka di dalam Nehemia, yuk kita baca dulu dari ayat 1, saya ajak baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12 di situ sampai ayat yang ke-19 ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Jadi pembacaan kita itu tentang hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab, ada orang ahli kitab di sana ya, supaya Ezra itu membawa kitab Taurat Musa. Jadi diminta, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Di sini yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu punya kitab sendiri gitu ya. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Kalau orangnya nggak mengerti ya ngowoh aja gini, tapi kalau mereka mengerti, mereka menyimak, dan dia tidak hanya menjadi pendengar tetapi mereka menjadi pelaku. Imam itu membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai setengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Jadi kitab Taurat ini yang dibaca. Nah, nanti saudara bisa membaca semua ya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-19 ini. Tapi saya hanya mengupas bagian-bagian yang penting saja. Tetapi bacaan kita hari ini di dalam Nehemia 8 ayat 1 sampai ayat 19. Ketika bangsa Israel kembali dari pengasingan di Babel saat itu, selera rohani mereka telah melemah. Mereka telah meninggalkan Allah dan kehendaknya itu untuk memulihkan kesehatan rohani mereka. Nehemia mendorong mereka untuk mempelajari Alkitab dengan Ezra sebagai pengajarannya. Makanya
ini ahli kitab ini yang namanya Ezra ini dipanggil ya, Imam Ezra ini dipanggil membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaatnya. Supaya apa? Supaya dipulihkan kembali kesehatan rohaninya. Karena kesehatan rohaninya sudah mulai kena flu gitu ya. Flu-nya itu flu yang sangat berat, aduh, kedinginan, kepanasan, demam. Masalah persoalan begitu banyak sekali yang datang karena dia apa? Karena dia dari pengasingan di Babel, tekanan banyak, persoalan banyak, kekecewaan banyak, terus apalagi ya, dendam banyak, gak bisa berpikir karena sudah sakit. Orang sakit itu gimana sih, kan gak enak banget tuh, gimana gitu ya. Tetapi di sini mau saya katakan ada, dan seorang Imam Ezra itu sudah membawakan Taurat itu di hadapan jemaat di ayat 3 ya, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Mereka sudah mengerti sebelumnya, tetapi karena mereka dibawa di dalam pengasingan di Babel itu jadi sakit gitu. Di ayat 5, Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Saharia, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Nah, jadi untuk melihat, mendengar, dan memperhatikan. Lalu apa yang dilakukan oleh Ezra? Lalu Ezra memuji Tuhan di ayat yang ke-7. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Allah ini yang maha besar. Kemarin sudah saya katakan bahwa Allah itu milik semua orang. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Itu tanda seru ya. Berarti mengamenkan dan mempercayakan seperti saudara. Saat ini saudara Tuhan sedang ada di rumah saudara dan sedang berbicara dengan saudara. Karena saudara melihat dan mengikuti kita sehat, kita kuat. Dia hadir di dalam kehidupanmu. Ketika saya menyampaikan, saya sebagai saya sebagai ahli kitab, sebagai Ezra gitu ya, saya sebagai Ezra, dan saudara mengamenkan ketika saya memberikan firman ini. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah karena rasa hormatnya, karena rasa cintanya, karena rasa bahwa Tuhan itu segala-galanya. Dan dia mengamenkan dengan kitab yang dibawa oleh Ezra ini, Imam Ezra ini. Juga Yosua, Bani Serebia, Yamin, Akub, ini semua pelayan yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya, bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberikan keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Nah, saya membawa dan mengajak setiap hari kepada Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya selalu membawa firman ini supaya apa? Supaya rohani kita gak sampai kena flu. Rohani kita gak sampai tidak berselera. Makanya saya membawa setiap hari renungan ini. Mungkin ada juga yang mendengarkan renungan saya itu sambil lalu saja, gak apa-apa, itu terserah. Tapi saya yakin deh, ketika Roh Kudus menjamahnya, alah pancetai Bu Ida kalau ngomong ya cuman gitu-gitu aja, ringan banget firmannya. Mungkin ada yang begitu, gak seperti si A, si B, si C itu, wah hebat-hebat gitu ya. Saya tidak ke sana, tapi saya mau terus memberikan kehidupan. Saya memberikan pencegahan supaya apa? Supaya iman saudara, supaya roh saudara, supaya
jiwa kita itu, kerohanian kita ini khususnya itu akan menyangkut kepada jiwa, menyangkut kepada hati, menyangkut pada situasi gitu ya. Itu nggak sampai kena flu gitu ya. Jadi kalau kita kena flu, akhirnya kita tidak selera sama sekali, tidak selera berdoa, tidak selera memuji Tuhan, tidak selera menyembah. Kita mau ngatakan haleluya aja rasanya kok berat banget, kayak ngangkut kayak ngangkut beras berapa kintal gitu ya. Males semuanya karena tidak selera. Saya tidak mau Bapak Ibu mati dalam rohani, Bapak Ibu sakit di dalam rohani. Maka dari itu saya selalu membawakan firman ini sangat sederhana. Saya mau saudara bisa mengerti, saudara bisa melakukannya. Amin. Saudara setuju? Oke. Kalau saudara setuju, jangan lupa ikutin terus renungan kita sehat, kita kuat. Sekalipun sederhana, kita akan sehat di dalam roh, jiwa, dan pikiran kita, serta membawa berkat di dalam jasmani kita untuk pasti sehat semuanya. Lalu Nehemia yakin kepala daerah itu dan imam Ezra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Wow. Diajaknya untuk bersuka cita, kita menangis ketika Roh Kudus menyentuh hati kita. Benar enggak? Ketika kita merasakan urapannya, merasakan hadiratnya, itu kita nggak bisa. Nah, tapi bukan nangis duka cita, nangisnya nangis suka cita. Ayat 11, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Perhatikan, kita harus menjadi pelaku firman. Kalau ada tetanggamu yang tidak bisa menikmati makanan sedap-sedapan, manis-manisan kita berikan. Apa Bu itu maksudnya? Apa saya harus membawa air tebu? Bukan. Apa saya harus membawa madu? Gak perlu bawa itu. Sedap-sedapan dari tutur katamu, dari mimik wajahmu. Ketika engkau datang dengan membawa sukacita, adem ayem itu akan mereka rasakan dan mereka nikmati. Bu, gak bisa Bu, ini pandemi, ini banyak COVID, kita takut dengan corona gitu. Ya udah, lewat telepon mungkin. Sekarang sudah mudah ya, bisa vid call dan yang lain sebagainya. Ketika saudara vid call, ketemu wajah dengan wajah, memberikan impartasi senyum, memberikan yang nyaman, memberikan yang enak, itu yang akan memuaskan. Nah, ketika saudara memuaskan, saudara sudah menjadi berkat. Itu adalah sedap-sedapan dan manis-manis yang engkau bawa kepada teman-temanmu. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ketika kita bersukacita, ada damai, ada sejahtera, kita terlindungi dari semua hal-hal yang tidak kita inginkan. Ayat 12. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Hai Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, jangan bersusah hati ya. Ketika kita masuk di dalam Nehemia ini ya, di dalam Nehemia 8 ayat 1 sampai 12 kita sudah diingatkan, jangan bersusah hati, hari ini adalah kudus. Saudara di rumah hari ini adalah kudus. Jangan engkau bersusah hati. Ayo cepat hapus air matamu. Coba angkat segala kesusahanmu. Ayo, engkau akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Dan apa yang dilakukan di ayat 13, maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara pasti mengerti dengan firman yang saya sampaikan hari ini. Nah, di dalam Ezra yang sudah kita baca ya dari ayat 1 sampai 12, Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan sampai di ayat yang ke-19. Jangan sampai rohmu itu kena flu, jangan sampai rohmu itu kena sakit gitu ya, sakit demam. Terus rohmu itu sakit lambung,
rohmu itu sakit apa lagi ya, yang nggak selera makan itu apa aja ya gitu, begitu banyak ya, mari kita tetap selera. Esra sudah membacakannya dengan jelas sekali ya, dengan jelas sekali Esra tadi sudah membacanya, sudah memberitahukannya. Di ayat 4 ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari. Jadi pelayanan Esra ini nggak sia-sia dari pagi sampai tengah hari loh. Kira-kira ketika Esra menyampaikan firman ini, dia ada kesempatan untuk minum? Nggak ada. Gimana dia harus minum? Mungkin dari jam 7 sampai jam 1 siang ya. Ini di sini ya. Di gedang dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Nggak akan ada. Bapak Ibu tahu, saya tadi sama cucu saya dikasih bekal ini loh. Dia bilang, Ama mau syuting ya? Ama mau bawa renungan ya? Iya, ini saya dibawain kue ini sama cucu saya. Nanti Ama makan ya. Mungkinkah saya makan karena saya belum selesai nyampein firman buat Bapak Ibu kok. Ya toh, ya saya taruh aja di sini. Ntar kalau dia bangun, dia tanya, udah dimakan? Udah. Cucu saya itu luar biasa. Dia memikirkan ketika mau pelayanan dia bekali gitu ya. Saya yakin cucu Bapak Ibu Saudara juga demikian. Haleluya. Dia masih kecil, masih playgroup loh, belum TK. Tapi luar biasa Tuhan memberikan hati Bapa terbentuk sejak dia kanak-kanak. Itu yang menjadi kesukaan kita. Ketika kita menjadi seorang nenek, ketika kita menjadi seorang kakek, itu adalah hadiah yang teristimewa buat kita. Pengertian dari sang cucu, kekasih yang Tuhan berikan, kebahagiaan yang sejati. Kalau dulu anak-anaknya ya, tapi kalau sudah punya cucunya itu segala-galanya. Karena putu itu adalah putusan gitu ya, katanya ya orang-orang Jawa sih. Di Jawa kebetulan saya tinggal di Jawa, jadi ya putusan, putu gitu. Kebahagiaan sejati seorang kakek maupun nenek adalah anak cucunya, dan yang lebih adalah cucunya. Oh, haleluya. Kita kembali ke firman Tuhan. Di sini di ayat 4 dari pembacaan ini dimengertikan oleh Imam Esra ini, ahli kitab ini, supaya apa? Supaya rohani kita itu jangan sampai sakit, rohani kita itu jangan sampai tercemar, rohani kita itu jangan sampai kacau, rohani kita itu harus sehat. Kalau enggak nanti kita tidak berselera berdoa, tidak berselera memuji Tuhan, tidak berselera menyembah Tuhan. Jadi semakin hari semakin gersang. Kalau sudah gersang larinya kemana? Ke Mbah Dukun gitu ya, carinya ke Mbah Dukun. Mbah Dukun, kula badhe nyuwun tulung gitu. Mbah Dukunnya nyuwun tulung apa? Gitu ya. Kowe wis nggawa kembang pora, isi sarene piro? Kalau sudah tanya isi sarennya piro, saudara nanti tambah bingung. Gak usah sari, fokus di dalam firman Tuhan. Maka dari itu apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dicintai oleh Tuhan Yesus dan saya cintai juga ini, mengerti akan firman ini sehingga engkau menjadi sehat, engkau menjadi kuat di dalam rohani maupun jasmani. Masalah Bu, utang saya jadi nanti itu dengan sendirinya akan selesai. Bu, anak saya nakal, nanti itu dengan sendirinya. Doa orang benar sangat besar kuasanya, dan iman percaya kepada Kristus ketika firman-Nya tinggal di dalam engkau dan engkau ada di dalam firman-Nya, Tuhan membuat mujizat dan mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Bangsa itu pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian juga mendengarkan penuh dengan perhatian. Bahkan selera mereka akan firman Allah begitu tergugah sehingga para pemimpin keluarga, para imam dan orang-orang Lewi menemui Esra keesokan harinya untuk mempelajari Taurat dengan lebih teliti karena mereka sangat sekali ingin memahaminya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
nanti kalau COVID-19 sudah berlalu, COVID-19 sudah selesai dan kita sudah bisa kembali offline, maka saudara akan berjumpa dengan kita semua. Mari kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ini yang lebih lagi. Sudah ada yang mempersiapkan diri untuk mengajarnya. Seperti ini sudah ditulis ya di ayat 14. Yuk kita sebentar aja. Pada hari yang kedua kepala-kepala kaum keluarga ini. Pada hari yang kedua kepala-kepala kaum keluarga. Hari yang pertama tadi si Imam Ezra ini ada di depan pintu air itu ya. Dan hari yang kedua, pada hari yang kedua kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga pria imam, para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra ahli hukum Taurat itu untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Mereka mau memperjelasnya bagaimana diperjelaskan sesuatu yang luar biasa. Semakin kita mengerti firman Tuhan, saudara tidak akan menjadi orang yang sombong dan tinggi hati. Saudara akan menjadi orang yang rendah hati. Semakin padi berisi, semakin dia merunduk, karena dia bukan pendengar, bukan ahli Taurat, tetapi dia adalah Israel yang membawa kebenaran, dan di dalam kebenaran membawa kesehatan yang sejati dari siapa? Dari Allah Bapa sendiri turun kepada kita. Nanti kita akan lanjut dalam firman-Nya sebentar ya. Ketika kita merasa terpisah dari Allah atau lemah secara rohani, kita dapat menerima santapan rohani yang bergizi dari firman Allah. Seperti hari-hari ini di musim pandemi seperti ini, ada renungan harian yang selalu menemani Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada, jam berapapun engkau bisa mengikutinya. Mau diulang kembali esok atau lusa, dicari channelnya, pasti saudara akan menemukan kembali. Kalau saudara tidak bisa tidur tengah malam, saudara bisa membuka di channel ini dan saudara bisa juga untuk mendengarkan dan mengikutinya. Bukan penghantar bobok, tetapi penghantar mendamaikan jiwamu dan rohmu. Oh haleluya, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Yuk kita lihat 1 Petrus 2 ayat 2. Di sini apa sih yang mau Bapak katakan buat kita semua ini? Haleluya. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya saudara bertumbuh dan beroleh keselamatan. Berikan kemuliaan dong bagi Tuhan. Wow, haleluya. Ini adalah pesan dari firman Tuhan hari ini buat kita semuanya. Dari Nehemia tadi kita dapat pesan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu nggak bisa ngomong, maunya cuma mimik cucu saja. Dan terus haus karena tidak ada makanan yang bisa untuk dikonsumsikan dia. Karena kalau belum 6 bulan nggak boleh makan bubur halus, itu nggak boleh susu. Tetapi marilah kita menjadi bayi-bayi rohani yang selalu meminta susu gitu ya, supaya kita dikenyangkan, kita disehatkan. Dari susu aja bayi ini sudah sehat, karena susunya itu susu yang murni dan yang rohani. Nah, supaya olehnya saudara bertumbuh dan beroleh keselamatan. Akhirnya bertumbuh sampai 6 bulan, saudara mulai makan makanan yang keras. Mari nanti kalau sudah selesai semuanya dari pandemi ini, kita bisa berjumpa dan kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Menikmati santapan firman Allah akan menjaga iman kita tetap kuat dan sehat di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih buat pengajaran firman-Mu hari ini. Di bulan yang baru ini Bapa, kami akan terus belajar, kami akan terus mengalir seperti apa yang Engkau berikan bagi kami sebagai santapan makanan rohani buat setiap kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada, kapanpun dia berada, kapanpun dia bersama dengan Engkau, Engkau selalu hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, diberkatilah mereka semuanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat dan percaya, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.